Kalau orang sudah lapang dunianya, nyaman dunianya, itu akan banyak kelalaiannya. Ya gitu, banyak kelalaian. Nanti kalau diberikan ujian baru taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani ta'ala, Bapak dan Ibu rahimani ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Yang tidak kita lupakan lagi adalah nikmat iman, yang senantiasa kita bermunajat kepada Allah agar iman ini melekat dalam jiwa kita. Dengan untayan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita sadar bahwa betapa mahalnya hidayah itu. Hidayah tidak bisa datang begitu saja kalau kita tidak berupaya, bermujahadah, berusaha untuk mencarinya. Salah satu cara untuk mencari hidayah Allah duduk di majelis ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dari hadis Abu Darda, hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Umar, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa saja yang melangkahkan kakinya mencari ilmu, maka Allah akan mudah memberikan kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih surganya Allah adalah dengan berupaya, berusaha, mujahadah mencari ilmu. Kedua kalinya salam serta salat pada Nabi kita, Rasul kita, uswah kita, qudwah kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri tercinta beliau, keluarga tercinta beliau, dan para sahabat dan kita semuanya. Ikhwani ta'ala, kita masih pembahasan muqaddimah tentang fadailul khuluqul hasan, yaitu keistimewaan, keutamaan daripada akhlak yang mulia. Pada pertemuan sebelumnya kita mengingatkan bahwa betapa pentingnya daripada akhlak mulia itu, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikatnya dengan akidah, mengikatnya dengan keimanan. Maka sempurnanya bentuk dari akidah kita, makrifah kita kepada Allah, makrifah kita kepada Rasul, makrifah kita kepada agama ini, maka harus ditunjukkan lewat akhlak yang baik. Sebaliknya ketika akhlak itu cacat, berarti ada permasalahan terhadap akidah kita. Baik itu pengenalan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada agama, lebih-lebih pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mengenal Allah, makrifat kepada Allah, konsekuensinya apa? Harus menampilkan akhlak yang baik. Karena semua perintah Allah melahirkan amalan-amalan kebaikan. Yang amalan-amalan kebaikan itu simbolnya dan diekspresikan dalam bentuk akhlak yang mulia. Begitu juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, isi-isinya itu semua adalah endingnya untuk membentuk karakter yang baik. Ini bahasa orang luar, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yaitu dalam kitab Imam Tirmizi nomor hadis 11.062 1162. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan.
Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa mereka? Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Nah, maka kata para ulama, akhlak itu diikat dengan keimanan. Semakin kuat akidah kita, muamalah kita dengan orang tua harus lebih baik. Itu yang sepatutnya. Tapi kadang-kadang kita baru ngaji 2 tahun, 3 tahun, ya saya biasa ibaratkan ke teman-teman, kalau baru ngaji 5 tahun, 4 tahun itu kayak orang di penjara. Biasa. Keluar itu waduh. Nah, seperti ekspresinya. Nah, gitu. Sehingga apa? Semua dianggap salah. Itu kadang-kadang. Dan kebanyakan memang seperti itu. Nah, tapi kalau sudah lama ngaji, semakin merunduk kita, semakin paham kita. Gitu. Contohnya banyak kan? Bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Musa, semuanya semakin mengenal Rob. Lihat perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan dari sejak remaja. Makanya agama Nabi Ibrahim disebut millah hanifah, agama yang lurus. Ma'ilah itu artinya tidak pernah cenderung kepada kesyirikan. Padahal kita memahami bapaknya Nabi Ibrahim siapa? Produksinya apa? Memproduksi patung. Produksi patung. Tapi ketika berkata kepada bapaknya dengan lembut dan kasih sayang, ya abati, wahai bapakku yang tersayang, lima ta'budu, ngapain engkau ibadah? Sembah ini nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak langsung menjustis, menghukum. Oh ini enggak, hanya dengan kalimat pertanyaan. Kenapa? Kan agar berpikir, tidak langsung menghukumi. Muamalah Nabi Ibrahim dengan bapaknya biasa tetap itu. Nah, itu ikhwah rahimani ta'ala, cerminan-cerminan, potret-potret profil para nabi, para rasul yang memiliki akhlakul karimah. Kemudian di antara para rasul dan para nabi yang memiliki kualitas akhlak yang baik, itu diangkat derajatnya menjadi ulul azmi. Kalau kita pelajari satu-satu, ulul azmi itu kayak apa karakternya, akhlaknya kayak apa, dimusuhi, diperangi, diancam, sudah lewat semuanya. Sehingga mereka diberi gelar apa? Ulul azmi. Kenapa? Karena akhlak kesabaran mereka amat sangat tampak ketika menyikapi umat mereka. Bagaimana Nabi Nuh? Kita kembali ke sirah, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Yang ikut berapa orang? Ada 1 juta? Enggak. Gitu. Sekarang terbalik. Kalau enggak punya pengikut banyak, bukan berarti ulama besar, ulama kecil. Itu fenomena hari ini. Orang berdasarkan apa? Banyak pengikut. Padahal kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'ud zanna wa inhum illa yakhrusun. Surah 6 ayat 116. Ya, kalau kalian mengikuti mayoritas, ternyata di dalam masalah akidah, masalah ubudiyah kita kepada Allah itu nggak bisa melihat mayoritas. Akidah itu tidak dilihat banyak pengikutnya. Karena hari ini kalau akidah kita bicarakan, itu banyak akidah yang menyempal. Coba mengklaim dirinya siapa? Nabi. Ada nggak? Ada. Yang mengklaim dirinya malaikat, ada nggak? Baru-baru ini mengklaim dirinya belajar sama Nabi Khidir. Nabi Khidir itu pengklaiman. Nah, seperti itu. Nah, itulah penyelewengan terjadi dalam hal akidah. Nah, gitu. Semakin zaman ini semakin lama, semakin banyak fitnah. Maka disitulah Nabi SAW mengingatkan, sebagaimana Imam Nawawi
menukil hadis ini dalam kitab beliau bab istiqamah. Apa kata Nabi? Nomor hadis 169 Imam Muslim. Badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Apa makna badiru bil a'mal? Ya, badiru berlomba-lombalah kalian beramal. Kenapa? Satakunu fitanan. Akan terjadi fitnah-fitnah. Kemudian bagaimana bentuk karakteristik fitnah itu Nabi jelasin secara detail. Tidak hanya Nabi mengatakan fitnah. Kalau hari ini kan kita hanya mengenal istilah subhat, syahwat. Tapi Nabi sampai mendetail penjelasannya. Satakunu fitanan katolil lail muslim. Fitnah itu akan terjadi seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Orang sudah nggak paham, nggak tahu mana halal, mana haram. Itu nggak paham. Kemudian setelah dijelaskan detail karakternya, didetailkan lagi oleh Nabi. Bagaimana bentuk potongan-potongan malam? Yusbih rajulu mu'min wa yumsi kafiran. Boleh jadi orang itu di pagi hari dia beriman, tapi sore harinya kafir. Nah, ini fenomena. Dampak hari banyak kita lihat. Nah, itulah manfaat dan fungsi daripada hidayah. Betapa banyak kaum muslimin ya yang tadinya rutin, rajin, ya ulet mengerjakan amalan soleh, disebabkan hanya secuil dunia, dia gadekan akidahnya karena dunia. Banyak seperti itu, ya. Apakah itu orang tua, seorang tua yang membiarkan anak wanitanya nikah dengan ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Itu sudah biasa sekarang. Kenapa kamu nggak cegah? Oh, saya sudah cegah. Kemudian ada lagi yang, ya, Masya Allah, kita mengelus dada mendengar ucapan itu. Apa katanya? Ya Pak Ustadz, sudah takdir. Gitu. Sudah takdir. Dia tidak ada upaya. Kalau wanita menyeberang, ya, ideologi orang, agama orang, itu yang akan pertama kali ditanya adalah bapaknya. Kalau dia, karena hukumnya tetap berzina dia. Gitu. Cuma ini kan sudah jadi kebiasaan kita. Malah Masya Allah, kalau dalam ilmu ya media, ya orang-orang entertainer dan lain sebagainya sudah biasa itu. Bahkan dipestakan beda agama, di walimahan yang besar-besar. Gitu. Karena apa? Kalau wanita nggak mungkin jadi ar-rijal, kaum ala-nisa, nggak mungkin. Pasti jadi bawahan. Nah gitu. Dan itu ayatnya kan tidak pernah dihapus. Tidak pernah dihapus ayatnya. Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna wala amatun mu'minatun wala tunkihul musyrikat. Tidak usah kalian menikahkan wanita-wanita kalian. Nah, ini ayatnya sudah jelas, tapi kadang-kadang kita tidak indahkan. Nah, itu makna dari hadis Nabi tadi, sebagian contoh potongan tadi. Di pagi waktu dia Islam, tapi sore hari dia kafir. Gitu. Kalau kita mau terjemahkan dengan bahasa yang lain banyak sekali. Tadinya dia seorang ulama, seorang kiai di kampung, tapi karena terjerat dengan ekonomi, dia lari ke kota, lupa semuanya, segala-galanya lupa, ibadah lupa, ya gitu. Apalagi yang lain. Nah, ini dahsyat gelombang namanya fitnah dunia. Itu namanya fitnah dunia syahwat. Belum yang lain, belum yang subhat. Yang subhat antara suami istri perang YouTube. Perang YouTube kan. Yang satu dukung ustadz ini, yang satu dukung ustadz ini. Ketika ibu dinasihatin sama suami, ini saya punya ustadz, dengerin kamu.
Suami juga tidak mau kalah. Lihat nih ustadz ini, saya nggak sebut ustadznya tuh. Ya gitu. Akhirnya antara suami dan istri yang mereka notabene-nya jarang duduk di majelis ilmu jadi perang video. Ustadznya nggak pernah ketemu, nggak pernah duduk di majelis ilmu ustadz tersebut. Cuma mereka tadi. Makanya Nabi mengatakan, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian agung-agungkan diriku, kultuskan diriku. Sekarang terjadi fenomena. Orang mengkultuskan, mengagungkan ya ustadz. Sehingga nanti istrinya juga punya ustadz Google gitu kan. Mbak Google, ya diambil. Terjadi. Gitu. Nah coba. Ya bapak-bapak yang sudah mengaji ini, ya diajaklah istrinya juga ngaji. Atau sebaliknya, ibu-ibu yang sudah rapat di majelis ilmu, ajak. Supaya tidak terjadi perdebatan yang kurang indah. Gitu kan? Kurang indah itu, kurang elok. Antara suami dan istri berdebat antara dua ustadz. Saya pilih nih, bagus orangnya. Gitu. Yang suami juga mengatakan demikian. Nah ini namanya apa? Fitnah subuhat. Gitu. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ya, itu ayat ke-88 tuh. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari nanti tidak ada yang bermanfaat, ya. Anak sudah enggak bermanfaat, keturunan sudah bermanfaat, harta kecuali illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan jiwa yang selamat. Apa jiwa selamat? Kata Profesor Doktor ya Ahmad Farid dalam kitab Tazkiyatun Nufus, kemudian Profesor Dr. Mustafa Adawi dalam kitab Syifaul Qulub, maksud selamat itu ya, kita maju sedikit. Ini bisa ya? Bisa. Ya. Ya, salim itu maknanya dua. Ya. Salim ini selamat, itu maknanya dua. Pertama salim dari fitnah, ya fitnatun dari fitnah syahwat, ya syahwat itu dunia, keinginan emosional kita. Ya orang tadinya taat karena ingin cari dunia, lepas sholatnya, lepas akidahnya, itu namanya syahwat. Yang kedua fitnah subhat. Ya, fitnah subhat. Ya, fitnah subhat. Subhat tadi, ya. Banyak ya orang-orang yang melakukan subhat, ya, mencampur adukkan. Ya, gitu. Mencari pembenaran pada dirinya. Itu namanya subhat. Dan ini fitnah ini paling berat. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya, kenapa ini muncul fitnah syahwat? Fitnah syahwat muncul karena lemahnya kita dalam ibadah. Kalau syahwat bergejolak, maka rajin-rajin ibadah. Gitu. Pasti akan hilang ini fitnah ini. Nah, kalau subhat muncul pada diri kita liqillatil ilmi, karena sedikit atau lemahnya ilmu. Boleh jadi si fulan itu melakukan subhat karena belum datang dalil pada dirinya, belum datang keterangan pada dirinya. Itu terjadi subhat. Gitu. Ketika memberikan pandangan, dia mendirikan fatwa, terjadi subhat. Padahal ulama sudah sepakat, tapi dia mengatakan tidak. Terjadi subhat, keraguan. Ini biasanya jamaah itu ragu. Ini mana yang ikutin? Pemerintah atau ormas? Nah, itu terjadi subhat. Terjadi subhat itu. Akhirnya orang-orang ragu. Ini saya ikutin Ustadz A atau Ustadz B. Itulah fungsi ana dan antum duduk di majelis ilmu. Nah, kalau sudah dapat satu dalil, satu ayat, satu hadis, satu ilmu, tegang itu amalkan supaya menjadi keyakinan. Jangan lagi terpengaruh, terkontaminasi, terwarnai dengan ucapan yang lain. Karena apa? Ibadah itu sifatnya apa? Taklifiyah. Itu tauqifiyah. Harus ada sumbernya.
Harus ada sumbernya. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah 17 itu ayat berapa tuh? 36 ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal absar, ya, sesungguhnya janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian memiliki ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kalian dan pandangan kalian, penglihatan kalian dan jiwa kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh Allah akan minta pertanggung jawabannya itu. Ya maka kalau kita sudah paham ini dalilnya, pegang. Walaupun misal satu komplek ini nggak setuju, ya pegang aja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan wasiat yang bersumber dari Irbad bin Syariyah, ya, wa'azana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau'izatan balighatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan wasiat, yang mana wasiat itu, ya, hati menjadi gemetar, ya, kemudian semua mata mengeluarkan air, gitu, goncang hatinya. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya, aku wasiatkan kepada kalian yaitu takwa kepada Allah, taat kepada Rasul, wasam'ah wa ta'ah, dengar dan taat, gitu. Di ujung hadisnya panjang kan hadisnya tuh, gitu. Apa kata Rasulullah? Ya, mayya'is minkum, barang siapa yang hidup setelahku akan lihat nanti perbedaan yang luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan addu alaikum, maka hendaklah kalian gigit, pegang, tamassaku biha, berpeganglah teguh-teguh dengan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin, gitu. Kemudian di ujung hadisnya kita diperintahkan untuk gigit sunnah itu dengan gigi geram, walaupun sendiri. Itu yang disebut dengan jamaah. Nah ini ikhwah rahim ta'ala. Maka untuk menghilangkan subhat tadi, karena lemahnya pengetahuan saya, ya, pengetahuan antum, maka cari ilmunya, dalilnya. Karena apa? Kaidah para ulama, al ilmu munafi lil jahl. Ilmu itu akan menghapuskan kebodohan. Kemudian, ya, al yakin munafi lisyak. Adapun keyakinan tadi menghapuskan keraguan. Kenapa kita ragu? Karena tadi, ya, ilmu yang lemah. Karena sumber yakin itu dari ilmu yang kuat. Nah itu ikhwah rahimah ta'ala, ya. Maka fitnah yang paling dahsyat sekarang, gelombang fitnah itu ya dua ini. Kalau ndak ana dan antum jatuh di fitnah syahwat, ya fitnah syubhat. Antara dua saja. Kalau selamat dari syubhat, ya syahwat, ya. Dan itu adalah sunnatullah, ya, gitu. Lebih-lebih, ya, ikhwah kita, saudara-saudara kita, ya, makanya gandengan apa? Perkara syahwat itu kan Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah ketiga, ya, surah Al-Imran itu ayat 14. Ini sunnatullah nih, ya. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin itu sunnah itu. Siapapun dia. Kalau orang sudah dominan dengan dunianya, namanya wanita, namanya minuman, itu sejoli, gak bisa pisah. Semakin kenceng dunia kita, itu akan ngejar itu namanya wanita, namanya minuman keras dan lain sebagainya. Apalagi dunia kita hari ini. Kalau dulu masih mending bisa memprotek diri kita, cukup tinggal di rumah, bebas kita. Sekarang kita tinggal di rumah malah digerogotin dengan fitnah syahwat. Itu saya rasakan ikhwah radhal. Amat terasa bagi saya dari HP aja. Itu lagi enak baca-baca iklan keluar, terbang iklannya 1 detik kan, gitu, keluar iklan yang macam-macam. Padahal yang kita baca itu bukan detik.com. Yang kita antum lihat, antum punya aplikasi yaitu jam digital, gitu. Itu kadang-kadang ada yang iklan yang macam-macam.
Saya punya ada beberapa aplikasi sini, hadis atau tafsir. Itu karena kita nggak berbayar, tanpa berbayar, akhirnya iklannya macam-macam. Padahal tadi ini saya baca nih, enak usuk itu, ada lewat sedikit, hilang itu, berapa lembar itu, susah sekarang itu. Ini saya rasakan ini, apalagi dinikmatin 2 jam. Itu udah nggak ada yang masuk ini, nggak ada yang masuk ini. Nah itu yang dikatakan oleh Rasulullah akan terjadi fitnah itu. Kemudian di ujung hadis tadi, ya ujung hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, apa? Kenapa orang yang tadinya di pagi hari Muslim, kemudian sore hari dia kafir, di sore hari dia mukmin, ke pagi harinya kafir? Jawabannya amat sangat sederhana, ya, yaitu yabi'u dinahu bi'aradid dunya. Yabi'u dinahu bi'aradid dunya. Dia menjual agama bi'aradid dunya, hanya secuil dunia. Gitu. Makanya sebagian sekarang dai-dai kita juga mengalami stagnan. Gitu. Apa maksud stagnan sini? Semangat. Semangat dalam berdakwah. Perkara-perkara dunia itu, Ustaz bisa isi kajian di mana? Oh jauh tuh, luar biasa, jauh, sawah itu. Nah ini yang kita rasakan, itu terjadi dalam tubuh para duat yang akan memberikan pencerahan, gitu. Masa kalah sama misionaris? Gitu. Insya Allah, maka alhamdulillah anak latih terus jiwa ini dimanapun ya jamaah minta, selama Google Map Mbah Google ini tahu alamatnya, saya jalani. Pak Ustadz Cikarang Karawang, jalan pakai motor. Wih, antum kok mau? Ya itulah untuk mengikis tadi syahwat itu. Ya kalau main hitungan apa saya dapat? Apa saya dapat? Itu Cikarang berangkat jam 2 pagi. Ya gitu, jam 2 pagi. Setiap di jalan itu tawuran dan lain sebagainya macam-macam gitu. Tapi alhamdulillah Allah membantu saya, menolong saya, karena itu sudah biasa. Kita dunia Papua dulu begitu. Nah, di tanah Papua nah sudah biasa perjalanan 12 jam, 11 jam. Kalau sini paling jauh 4 jam. Ya paling setiap bulannya itu anak ke Ponorogo, Madiun, Ngawi itu setiap bulan. Pekan ketiga itu biasa. Itu belum apa-apanya. Kenapa? Karena jalan tol. Saya tinggal tidur ada deper. Kalau di Papua bagaimana tidur? Bagaimana tidur? Malah saya yang harus angkat motor berkilo-kilo. Nah, jiwa-jiwa inilah yang harus dimiliki oleh para duat. Baru ditelepon aja, di mana? Ciputat. Aduh, cari ustadz yang lain deh. Maka sering saya sharing sama ustadz-ustadz itu, ya, karena umat ini lagi butuh. Jangan ditinggalkan gara-gara syahwat tadi. Syahwat itu, tidak selera dia. Itu. Karena apa? Apalagi jamaahnya 2. Anak aja baru berapa bulan nih yang hadir cuma 2 orang. 2 orang itu. Kajian 2 orang. Gitu. Kajian 2 ini 2 orang. DKM-nya 1, ya, sama marbotnya 1, sudah. Jadi saya bilang, kok bisa Pak Ustadz? Bisa, Allah latih kita. Jangan cari orang banyak. Antum masih ada tempat ini. Anak dulu di Papua, orang Sunda, suami istri belajar usul salasah 3 tahun. Suami istri belajar usul salasah 3 tahun. Bukan kayak begini mewahnya. Di tempat apa? Ya, kalau ada hujan sudah habis kita. Gitu. Bayangkan daerah transmigrasi yang dipelopori oleh Pak Soeharto. Gitu kan? Yang dibuka oleh Pak Soeharto. Begitu ikhwah. Itu 3 tahun tuh. Nah itu ikhwah ta'ala, itulah makna dari salah satu makna hadis tadi itu. Betapa banyak orang yang kena syahwat dunia. Ya, gitu. Sehingga terjadi ya
dakwah juga terhalang, ekonomi terhalang, ibadah terhalang, akidah juga akan cacat, semua rusak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis ya Sahal bin Sa'id, ya, apa kata Nabi? Ya, tidaklah, sungguh aku tidak mengkhawatirkan kalian itu ditimpa kefakiran. Nabi itu nggak pernah khawatir, takut kalau umatnya menjadi fakir. Tetapi kata Rasul, aku amat takut kalau terjadi pada kalian tuftahu alaikum zahratad dunya. Kalau kalian itu dibuka bunga-bunganya dunia, kelapangan dunia, itu fitnah paling besar. Kalau orang sudah lapang dunianya, nyaman dunianya, itu akan banyak kelaliannya. Ya gitu, banyak kelaliannya. Nanti kalau diberikan ujian baru taubat. Nah itu ikhwah rahimah ta'ala. Nah itu makna hadis tadi. Sesungguhnya terjadi fitnah-fitnah di pagi hari orang dalam keadaan mukmin, sore hari dalam keadaan kafir. Sebaliknya sore hari dia mukmin, dia pagi hari dia kafir. Kenapa itu semua terjadi? Nabi katakan karena dia menjual agamanya karena ya tujuan-tujuan dunia. Wa iyadzubillah. Nah itu ikhwah rahimah ta'ala, bahwa akidah tadi diikat dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, saya agak percepat. Al-khuluqul hasan man takhallaqa bika man ahabban nas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqrabahum minhu majlisan yaumal qiyamah. Ya. Akhlak mulia, siapa saja yang memiliki akhlak mulia, dia beretika dengan akhlak mulia ini, maka dia akan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Rasul. Manusia yang paling dicintai oleh Rasul dan yang paling dekat nanti majelisnya dengan Rasul. Orang yang akhlaknya, tabiat karakternya luhur, kalau bahasa SD kita dulu belajar bahasa itu budi perketi luhur gitu ya. Ya, karakter yang baik itu nanti paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling dekat nanti majelisnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis ya Imam Tirmizi nomor hadis 2019. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Sungguh orang yang paling aku cintai, kata Rasul, di antara kalian, wa aqrabukum minni majlisan, dan yang paling dekat di antara kalian dengan diriku, kata Rasulullah, majlisan tempat duduknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Nah dari ini bapak-bapak kita akan paham ternyata kedudukan akhlak itu sangat tinggi. Ya, kalau kita belajar dalam Arba'in Nawawi, kita mengenal istilah ada hadis Jibril. Hadis Jibril, ya. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah tentang agama. Agama ini kan 3, yaitu Islam, yaitu iman, kemudian ihsan. Tingkatan agama yang paling tinggi apa? Ihsan. Ihsan itu adalah akhlak. Ihsan itu adalah akhlak. Nah gitu. Maka menjadi muhsin itu bukan perkara yang mudah. Ya, tapi menjadi muslim mudah. Menjadi mukmin mudah. Tapi yang menjadi muhsin ini yang berat. Gitu. Makanya orang setiap muslim ya itu belum dipastikan keimanannya. Ini nanti turun surah Al-Hujurat itu ayat 14 itu. Datang seorang laki-laki Badui yang mengklaim dirinya sudah masuk Islam, ya, apa katanya? Ya Rasul, aku telah beriman. Nah, turun ayat. Qul lam. Ya, katakan kepada dia belum beriman. Walakin aslam. Tetapi dia baru Islam. Maka orang muslim belum dipastikan nilai keimanan. Tapi orang yang memiliki iman, orang yang mukmin bisa dipastikan keimanan. Orang yang paham Islam,
dan iman tadi dipastikan dia keihsanannya. Nah itu ikhwah ta'ala. Maka orang-orang yang paling dekat nanti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling akhlaknya baik. Maka kalau kita buka profilnya para tabiin, ya para sahabat, ya ada yang akhlaknya tuh masya Allah dermawan. Ya, saya kemarin baca ya beberapa sirah tentang tabiin, diantaranya adalah imam yang paling besar, ya imam hadis ahli fikih Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini masya Allah bapak-bapak tinggalnya di pasar, ulama besar tinggal di pasar. Ya, kalau kita bilang memiliki toko, tetapi tidak pernah meninggalkan dakwah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Kemudian ada yang mengatakan dalam riwayat itu sirah itu, ya Imam Sa'id bin Musayyib itu 400 dinar dari penghasilannya, ada yang mengatakan mingguan, ada yang mengatakan harian, itu dikeluarkan ya gitu tiap harinya tuh. Coba sekarang di antara ya di dunia ini mata uang yang paling tinggi dinar. Belum pernah kita dapatkan cerita kalau dolar Amerika itu tembus 20.000, belum. Ketika krisis moneter berapa? Hanya sampai 17.000 kalau nggak salah. Kalau 1 dinar itu kalau dikonversi ya dalam rupiah 48.000. Kalau ngikuti harga emas bisa 60.000. Ambillah paling mudah 50.000 kali 400 dinar. 20 juta itu biasa dikeluarkan oleh Sa'id bin Musayyib. Akhlak. Gitu. Karena apa? Orang yang pelit itu adalah akhlak buruk. Makanya Nabi mengatakan dari hadis Zaid bin Sabit, ya, salasun muhlikat. Ada 3 yang akan menghancurkan seseorang. Pertama, suhun muto. Sifat pelit yang diikutin. Gitu. Itu kalau ada orang pelit, ikutin karakter itu, maka dia akan menjadi orang yang buruk. Gak disayangi, gak dicintai, gak disukai. Jangankan orang lain, ya tahukah kita, ya yaitu Abu Sufyan kaya raya, tapi karena karakternya yang pelit sampai istrinya harus diam-diam ngambil jatahnya. Akhirnya ngelapor sama Nabi, curhat sama Nabi, ya Rasul, apakah saya berdosa? Saya setiap ada kebutuhan keluarga saya ambil harta suamiku tanpa sepengetahuan dia. Ya, Nabi tanya, apa aja kebutuhannya? Sebut. Kalau bahasa kita biaya sekolah, untuk dapur. Nabi katakan nggak berdosa. Itu kalau seorang suami yang pelit, ya, maka seorang istri, ya, bisa, ini bukan menganjurkan ngambil, bukan. Nah, ini salah bahasa saya nanti. Wah, Pak Ustadz boleh katanya ngambil. Ya kalau bagus ya komunikasi gitu. Tapi ini kan saking pelitnya Abu Sufyan ini, ya, sampai ya setiap kebutuhan diambil sepengetahuan suaminya. Akhirnya gak ada hal-hal yang tidak enak di hatinya. Ya istrinya Abu Sufyan lapor pada Nabi. Maka la ba'sa, tidak mengapa kamu ambil hakmu. Nah itu ya adalah perusak atau penghancur seseorang, yaitu salah satunya adalah suhun muta. Kemudian yang kedua hawaun muttaba'un, hawa nafsu yang terus ditaatin, diikutin. Karena kalau hawa nafsu diikutin, masya Allah, sama dengan gaya hidup kita nih. Atau ini bahasa yang lain deh, ya, kita berdoa. Antum itu berdoa minta kebutuhan atau apa? Keinginan. Nah, gitu. Kalau antum minta sama Allah keinginan, Allah nggak akan kasih. Ini dicatat ini. Catat ini. Karena selama ini kita sholat yang kita minta apa? Keinginan, selera hidup kita, bukan kebutuhan. Tapi kalau butuh, maaf,
Saya hari ini butuh apa? Tanah wakaf. Saya minta sama Allah, fokus. Tidak sampai 5 bulan. Allah berikan. Tapi harus dihindarkan. Dihindarin apa? Hati. Kadang-kadang baru minta, kadang-kadang berbelok hati itu. Ya Allah, berikan yang ini juga. Saya tepis. Tepis. Itu manusia, itu manusia. Maka dalam doa itu harus fokus. Gitu, harus fokus. Nah, kalau nggak fokus, nggak akan jadi. Kalau hari ini ada yang mau ingin berhaji, ya, umroh, fokus 1 tahun ini, minta doanya haji, haji, haji. Yakin itu. Allah punya cara tersendiri untuk berangkatkan. Saya sering dapatkan itu. Gitu. Saya kalau punya kebutuhan yang besar itu, dan itu nggak bisa dijangkau oleh logika saya, ya saya minta sama Allah. Gitu. Saya bisa minta, ini orang kaya ini, wah ini orang kaya pasti banyak uangnya, gitu kan? Malam saya berdoa sama Allah, ya Allah, buka hatinya, ketuk hatinya, tarik ke pesantren. Gitu doa saya. Nggak lama itu, seminggu 2 minggu telepon Pak Ustadz, bisa silaturahmi ke pesantren. Karena kan kita cari orang-orang yang kaya supaya menghidupkan agama ini. Ini adalah kebutuhan tadi. Tetapi kalau antum berdoa, minta kebutuhan, pasti Allah kabulkan. Tapi kalau antum berdoa hanya keinginan dunia, yakin antum gak akan dikabulkan oleh Allah. Maka kalau selama ini antum berdoa, ya Ustaz saya sudah 3 tahun berdoa. Ya, doanya itu kebutuhan atau keinginan. Ini harus dibaca. Itu. Kalau keinginan ya nggak akan jadi. Tapi kalau kebutuhan, yakin. Itulah firman Allah di dalam surah 40 itu. Surah 40 surah apa? Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan Allah sudah menjamin setiap doa kita dikabulkan, tapi kita sudah ratusan kali berdoa kok belum kelihatan. Pertama, tadi nggak yakin dalam doanya, nggak yakin, bahasa kita nggak fokus doanya. Karena sekali kita berdoa itu permintaannya banyak, ceritanya banyak. Coba fokus, pasti Allah kabulkan. Nah itu ikhwan ta'ala, hawa nafsu ini sering menggiring kita untuk apa? Tidak fokus. Makanya Nabi kata hawaun muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, ijabul mar'i binafsih, yaitu seseorang yang bangga terhadap dirinya. Makanya bangga diri itu bisa merusak diri dan bisa merusak amalan. Begitu juga pelit bisa merusak diri dan bisa merusak amalan. Begitu juga dengan hawa nafsu, bisa merusak diri dan bisa merusak amalan kita. 3 itu penghancur dari amalan seseorang. Taib, sudah cukup, walaupun hanya 1 saya baca, nggak apa-apa. Ya, yaitu ikhwah ta'ala. Ya, yang kedua tadi bahwa siapa yang berakhlak dengan baik, maka dia akan manusia yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling dekat nanti tempat duduknya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ada di antara bapak dan ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik, silakan. Ya, masih materi silakan. Kalau nggak ada di luar materi silakan. Silakan bapak-bapak. Ada yang mau ditambahkan, ditanyakan? Ya, silakan. Oh, boleh ya. Baik, kita dulu break ya, kita stop, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma. Tuib, silakan. Ya. Ya. Yang tadi ayat apa hadis Ustaz yang beriman pagi, sorenya kafir. Ya. Itu kafir hakiki keluar dari Islam ataukah sifatnya apa sih Ustaz? Ya. Baik. Hadis sahih ya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Berarti antum mendapatkan nomor hadis 169 di Riyadhus Shalihin bab tentang istiqomah. Kemudian apa makna kafir? Maka di sini tidak disebutkan ya. Bisa dia masuk ke kefasikan, bisa masuk kepada nifaq, bisa masuk ke kafir. Nah, gitu. Kalau kita mau perluas maknanya, ya potret sudah ada, ya fakta sudah ada. Betapa banyak orang yang tadi istiqomah gitu, masya Allah. Kita nggak tahu ujungnya. Ternyata dia keluar Islam, bisa. Berarti dia murtad kan? Gitu. Ada yang istiqomah gitu, tapi karena kepentingan dunia, akhirnya dia munafik. Gitu. Muncul sifat nifaknya itu. Nah, gitu. Maaf, kita bukan cocok logi. Biasa terjadi apa? Ketika ada pemilihan kepala daerah, pemilihan pemerintah, itu biasa. Sehingga muncul karena tujuan dunia, maaf, agama, dia punya prinsip tadi digadikan. Itu biasa. Muncul bibit-bibit kemunafikan, sampai lisan-lisannya itu busuk sekali, menghina simbol-simbol Islam, gitu kan, merendahkan martabat orang-orang muslim. Itu sampai muncul kan. Gara-gara apa? Ingin meraih hanya sebuah dunia. Apakah itu wanita, apakah itu karena jabatan, apakah karena profesi. Wah, ini kalau saya nggak dekat, ini nggak maju nanti. Biasa, itu lumrah dan itu terjadi. Fakta di hadapan kita gitu. Yang tadinya masya Allah, maaf, saya ada beberapa ustadz tuh luar biasa seneng saya. Tapi 2 tahun 3 tahun saya lihat hilang, gitu. Hilang keyakinan, hilang kepercayaan. Karena apa? Istiqomah itu berat. Maka mencari ustadz-ustadz, dai-dai yang zuhud, yang qanaah itu sekarang bahasanya orang Jawa tuh wangel temen. Itu susah itu.
yang zuhud, yang qanaah, yang istiqomah susah. Gitu. Karena apa? Karena tadi fitnah dunia ini sangat keras. Tidak memandang dia ulama, nggak memandang dia bukan ulama, semua kena. Gitu. Dan itu fakta hari ini. Ya, antum mungkin salah satu orang kecewa. Di antara kita ini banyak kecewa melihat profil ini, ya berapa tahun kemudian kok berubah. Itulah makna hadis tadi. Bisa itu berubah, yang tadi dia taat menjadi nifaq, menjadi fasik, paling ekstrim yang tadi murtad gitu. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Satu lagi, ibu-ibu. Enggak ada? Baik, kalau enggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.